أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم وصحبه ومن اتبع هداه sallama tasliman katsira wa ba'd. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita murajaah dulu ya terkait dengan jatah-jatahnya ahlul furu'. Ya. Suami. Berapa jatah suami? Berapa? Setengah kalau tidak ada cabang yang mewarisi. Seperempat kalau ada cabang yang mewarisi. Istri bagaimana? Berapa jatahnya? Seperempat kalau tidak ada cabang yang mewarisi. Kemudian 1/8 ketika ada cabang yang mewarisi. Ya. Kemudian naik ibu. Berapa jatah ibu? 1/3. Kapan 1/3? Ketika tidak ada cabang yang mewarisi dan tidak ada saudara 2 atau lebih. Ya, kemudian ibu kemungkinan yang kedua berapa? 1/6. Kapan ibu dapat 1/6? Ketika ada cabang yang mewarisi atau ada saudara ada 2 atau lebih saudara. Ya. Kemudian ibu dapat berapa? Terakhir 1/3 dari sisa. Kapan itu? Pada 2 masalah yang dikenal dengan masalah apa? Al-Umariyataini atau Al-Gharrawaini, yaitu ketika seorang mati meninggalkan siapa? Istri ibu bapak atau suami ibu bapak. Mudah kan? Ya. Kemudian sekarang beralih ke jatahnya anak perempuan. Berapa anak perempuan jatahnya? Setengah kalau sendirian. Tidak ada bersamanya saudara laki-laki. Ya, tidak ada bersamanya anak laki-laki atau saudaranya dia yang laki-laki, ya kan? Ya, kemudian berapa lagi? 2/3. Kapan anak perempuan dapat 2/3? Ketika ya jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian ya anak perempuan dapat sisa ketika bersamanya ada anak laki-laki. Bagaimana cara pembagiannya? 2/1. Iya, santum warahmatullahi. Kemudian cucu perempuan sekarang. Cucu perempuan berapa jatahnya? Sama juga setengah. Iya, kapan setengah? Ketika sendirian dan tidak ada di atasnya anak. Iya. Tidak ada cabang yang lebih tinggi dari dia. Itu setengah kalau sendirian. Kalau 2 orang 2/3. Kalau bersamanya ada cucu laki-laki, ya 2/1. Sekarang kalau di atasnya ada anak perempuan 1. Berapa jatah cucu perempuan? 1/6. 1/6 ini menyempurnakan 2/3. Kemudian kalau di atasnya ada anak perempuan, tentunya lebih tinggi kedudukannya. Jumlahnya 2 atau lebih. Bagaimana? Cucu dapat enggak? Cucu dapat enggak? Kalau di atasnya ada anak perempuan 2 atau lebih, cucu dapat enggak? Anaknya ada anak perempuan 2 atau lebih, ada cucu perempuan, dapat enggak cucu perempuannya? Lupa ini. Enggak dapat. Sudah habis 2/3-nya diambil oleh oleh anak. Kecuali kalau bersama cucu ada cicit, bersama ada cucu laki-laki gitu. Maka dia mewarisi sisa. Ya, mewarisi sisa, bukan fard, mewarisi sisa. Atau ada cicit laki-laki, maka cucu mewarisi apa? Sisa. Kemudian kalau di atasnya ada anak laki-laki, cucu dapat enggak cucu? Enggak dapat. Baik cucu laki-laki ataupun cucu apa? Perempuan. Mudah kan untuk cucu? Ya. Kemudian sekarang saudara perempuan. Jatahnya berapa? Saudara perempuan sekandung dulu. Saudara perempuan sekandung, jatahnya berapa? Setengah. Syaratnya apa? Saudara perempuan apa setengah? Dia sendirian, kemudian tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Siapa? Tidak ada siapa saja? Tidak ada asal. Iya, asal laki-laki, bapak, kakek. Kemudian tidak ada apa? Tidak ada anak cabang. Iya, tidak ada cabang yang mewarisi, anak atau cucu. Setengah kalau sendirian, 2/3 kalau apa? 2 atau lebih. Ya itu. Sekarang kalau bersamanya ada saudara laki-laki, ya seperti tadi 2/1. Kemudian kalau sekarang ada anak, ada kakek, dapat nggak saudara perempuan? Ada bapak, dapat nggak saudara perempuan?
nggak dapat. Ada kakek juga nggak dapat. Ada anak laki-laki nggak dapat. Ada cucu laki-laki nggak dapat juga. Nah sekarang kayak gini kasusnya. Ada seorang mati meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan. Dapat nggak saudara perempuannya? Hah? Dapat. Namanya apa? Masih ingat namanya? Anak perempuannya 1,5 orang. Saudara perempuannya dapat. Dapatnya apa? Jenis warisannya? Fard atau taksib? Taksib. Asobahnya namanya apa? Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu istilah khusus untuk saudara perempuan ya. Khusus. Asobah ma'al ghair. Sisanya berapa? Buat saudara perempuan sekandung gitu. Paham ini? Nah, syaratnya tadi saudara perempuan itu dapat ketika tidak apa? Tidak ada asal laki-laki, bapak kakek nggak ada. Tidak ada cabang. Ya, laki-laki. Tidak ada cabang laki-laki. Ah, sekarang sudah paham ya? Warisannya saudari perempuan sekandung ya. Sekarang warisannya saudari perempuan sebapak bagaimana? Setengah. Syaratnya apa? Sendirian. Kemudian tidak ada ya syarat tadi, cabang nggak ada, asal laki-laki nggak ada, kemudian tidak ada apa? Saudara sekandung nggak ada saudara sekandung sama sekali nggak ada. Kalau sendirian setengah, kalau 2 atau lebih berapa? 2/3. Nah ini jatah. Kemudian apa lagi jatahnya? Masih ada nggak? 1/6. Ah iya jangan lupa ada 1/6. Kapankah saudari perempuan sebapak dapat 1/6? Ketika bersamanya ada saudari sekandung, jumlahnya berapa? 1. Akhirnya 1/6 menyempurnakan 2/3. Kalau saudari sekandungnya 2 atau lebih ya sudah nggak ada, 2/3 sudah habis. Nah sekarang anak pertanyaan nih, anak mau nanya, antum paham nggak coba? Seorang mati meninggalkan saudari kandung 2. Saudari meninggalkan adalah ibu, saudari kandung 2, saudari sebapak 1 dan saudara laki-laki sebapak 1. Ibu, kemudian apa? Saudari kandung 2, kemudian saudari perempuan sebapak 1 dan saudara perempuan sebapak 1. Ibu bagaimana? Ada saudara berapa? 1/6. Kita tulis saja ya. Ya. Pemilih yang lain. Ibu berapa? 1/6. Saudaranya lebih dari 1. Ya. Kemudian siapa? Saudara apa? Saudara sekandung ya. Saudara sekandung kita singkat saja. Berapa? 2. Berapa jumlahnya? Jatahnya? Berapa? 3. Kemudian apa? Saudari sebapak. Berapa jumlahnya? 1. Dan saudara sebapak 1. Bagaimana saudari ini dapat nggak? Saudari sebapak dan saudara sebapak dapat nggak? Hah? Lihat saudari sebapak, ada saudara sebapak. Nah ini perlu kejelian. Ibu pernah betul, saudari sekandung 2/3 betul. Nah sekarang pertanyaannya saudari sebapak dan saudara sebapak dapat nggak? Dapat sisa. Seandainya nggak ada saudara sebapak, ya nggak dapat saudari sebapak ini. Cuma kebetulan ada apa? Saudara sebapak, maka dia dapat. Dalam istilah faraid disebut akhun mubarak, saudara yang membawa berkah itu. Hai itu. Paham? Yang lupa ini fikihnya harus kuat. Terus sekarang jatah warisannya saudari atau saudara seibu. Bagaimana? Mudah ini. Saudara seibu jatahnya bagaimana? Kalau 1 orang 1/6, kalau 2 orang lebih 1/3. Jangan lupa itu 1/3. Syaratnya apa? Syaratnya tidak ada tidak ada apa? Asal laki-laki, asal itu bapak, kakek, dan tidak ada apa? Cabang yang mewarisi. Kalau cabang itu lebih luas karena mencakup anak dan cucu. Sekarang saudari perempuan seibu dapat nggak kalau ada anak perempuan? Nggak dapat. Tapi kalau saudara dan saudari dan saudara sebapak dapat nggak kalau ada anak perempuan? Dapat. Ya, jadi kalau anak perempuan tidak menghalangi saudari-saudari sekandung dan sebapak. Tapi kalau saudari seibu terhalang dengan keberadaan cabang perempuan itu bisa anak, bisa cucu gitu loh. Itu semua tersebutkan. Ada yang terlewat nggak? Enggak kan yang ahlul furud
Kemudian sebutkan sekarang asobah. Dari usul siapa asobah? Papa, kakek dan seterusnya. Kakek batasannya sudah kita sebutkan. Dari papa ada 2 bisa ke atas itu ya. Dari ibu ada nggak dari ibu kakek yang mewarisi? Kakek nggak ada, karena nyambungin lewat perempuan. Kalau dari bapak ada, iya, ya gitu. Kemudian siapa lagi asobah? Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Kemudian kalau masih ada bekas tuannya, mu'tik namanya. Itu. Terus gitu. Untuk perhitungannya rumusnya bagaimana? Ada berapa? 4. Yang pertama tamathul. Kalau penyebutnya sama, setengah dengan setengah. Yang kedua apa? Tadakhul. Kapan itu? Ketika yang satu merupakan kelipatan yang lain, sepertiga dan seperenam. Yang ketiga apa? Tawafuk. Ketika ketemu di selain 1/1, bisa ketemu di 1/2 atau lebih dari 1/2. Bisa dibagi 2 atau lebih. Yang ketiga apa? Kalau tawafuk diapakan ini cara mengambil asal masalahnya? Yang satu dibagi 2, kemudian dikalikan keseluruhan yang lain, ya kan? Nah, kemudian yang keempat tabayun, ya 1/3 dengan 1/2. Caranya ini mudah, tinggal dikalikan. Nah, ya sudah datang yang ditunggunya, masuk sekarang ke pembahasan. Ini menghormati antum ini. Kita murojaah, manfaatkan murojaah. Ada pertanyaan enggak? Fadhol. Barangkali ada yang masih bingung jatah warisan. Ya. Enggak ada? Ya, kalau enggak ada maka kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Enggak apa-apa, nanti kalau memang perlu kita murojaah bab tertentu kita murojaah. Apakah tentang aul atau yang lainnya, ketika di situ kesulitan antum minta diulang, kita ulang. Ya. Ya, kalau mau lebih mungkin selesai ini baca kitab farad yang lain. Jadi sudah punya dasar gitu, yang dasar. Ya. Sampai halaman berapa terakhir? Kita terakhir itu kalau nggak salah masih membahas tentang apa? Masalah tashih ya. Tashih, perbaikan aslul masalah. Perbaikan aslul masalah. Yaitu khususnya terkait dengan inkisar itu ya. Ketika terjadi inkisar atau sebelumnya mimbabil murojaah, ya. Kita tanyakan kepada antum apa itu yang dimaksud dengan inkisar. Atau tashih dulu ya, tashih. Apa tashih itu? Menghasilkan bilangan terkecil yang keluar darinya bagian dari setiap ahli waris dalam keadaan sahih. Ya, tidak ada apa? Pecahan. Tidak ada pecahan. Ya. Kapan pecahan terjadi? Ketika apa? Sahamnya, jatahnya bagaimana? Dibagi dengan apa? Ru'us, kepala ahli waris, terjadi apa? Inkisar, pecahan. Ya. Seperti kalau jatahnya 3 orangnya 4 gitu ya. Jatahnya 1 orangnya 5, ini pecahan, inkisar. Maka perlu ditashih, ya ini diperbaiki, aslul masalahnya diperbaharui. Dan inkisar sudah kita lewatkan, itu bisa terjadi pada satu kelompok. Biar mimbabil murojaah ya, enggak apa-apa kita ini. Coba antum yang ajarkan. Sekarang kita contohkan inkisar yang terjadi dalam satu kelompok. Seorang mati meninggalkan istri. Indonesia aja lah. Contoh 4. Ya. Kemudian meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan anak laki-laki. Ini gampang soalnya. Ya, istri berapa istri? 1/8. Kenapa 1/8? Ya, ini harus nantiasa terbentuk. Karena kenapa 1/8? Ya, ada siapa yang mewarisi. Ibu berapa? 1/6. Mana 1/6? Ada siapa yang mewarisi. Anak laki-laki 1 saja. Berapa? Sisa. Asobah. Asub. Nah, sekarang kita cari apa? Setelah kita sudah menghasilkan jatah masing-masingnya, asal masalah 8 dengan 6 hubungannya apa? Apa? Tawafuk. Tawafuk di seperberapa? 2 kan, 8 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Kalau tamasul bukan. Kalau tamasul kan sama penyebutnya.
Kalau tadakhul juga bukan, karena 8 kan bukan lipatannya 6. Tapi tawafuk di 1/2. 8 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Tinggal 8 bagi 2 berapa? 4 kali 8 bagi 2 berapa tadi? 4. Dikali berapa? 6 berapa? 24. Nah, sama 6 bagi 2 kali 3 24. Ya. Istri 1/8 dari 24 berapa? 3. Ya, 3. Ibu 2/4 dari 1/6 berapa? 4. Anak laki-laki sisanya berapa? Dikurangi 7? 17. Sekarang kita cek, ada inkisar enggak? Ada inkisar enggak? Kalau ini kan ibu ya 4 ya, orangnya 1 ya ambil semua. Anak laki-laki 17, orangnya 1 ambil semua, enggak ada inkisar. Sekarang istri jatahnya 3, orangnya 4. Ada inkisar enggak? Pecahan enggak? Ada. Nah, ada kan? Ini inkisar. Harus ditashih ininya nih. Asal masalahnya diperbaiki, koreksi. Kalau inkisarnya terjadi hanya pada satu fariq, satu kelompok, ini satu kelompok istri saja, satu golongan saja, mudah. Tinggal jumlah kepalanya saja dikalikan asal masalah. Berapa jumlah istrinya? 4, kita angkat ke atas dikalikan asal masalah. Berapa 4 kali 24? Dengan bantu hitung. 96. Hanya anak kecil lagi 96 ya. Ya tinggal dikali 4 kali 3 gitu langsung. 4 dikali masing saham, masing-masing saham. 4 kali berapa? 12. Ya. 4 kali 4? 4 kali 17? Apa? Hah? 9? Oh, 108. Sekarang ada pecahan enggak? Pada istri khususnya. Jatahnya 12, orangnya 4. Pecahan enggak? Enggak ada. Berapa masing-masing istri? Berarti ada 4. Hah? Berapa? 33 kan? 68 yang anak laki-laki berapa? 68. Tuh makanya tuh 168 jadi hilang tadi. Nah, ini berarti masing-masing berapa istri? 4 atau 3? Jumlahnya 4. 12 bagi 4 berapa? Ya. 3. Masing-masing istri jatahnya 3/96. Kalau jadi jaringan 1 12/96. Kalau di masing-masing kan 3/96. Nah itu. Ini kalau inkisarnya terjadi pada satu fariq. Yang 2 fariq sudah belum? Sudah ya? Ya. Kalau 2 fariq ya nggak sulit kok. Sekarang 2 fariq ya. Kita ganti 2 fariq. Hanya ganti ininya saja sudah. Ya. Jadi sekarang ada 2 fariq. Ya. Contoh anak laki-laki. Anak laki-laki jumlahnya 2 misalkan ya. 2. Pecah enggak? Jatah itu jelas orangnya 2. Pecah kan? Berarti fariqnya terjadi pada 2. Inkisarnya terjadi pada 2 fariq. Istri dari 4 jatahnya 3, pecah. Anak laki-laki 2 jatah itu pecah juga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mencari mahfuz kan? Mahfuz, angka yang dijaga. Dihasilkan dengan membandingkan antara jatahnya si istri yang terjadi padanya fariq, jatahnya 3 kan? Orangnya berapa? 4. Dilihat dengan 2 kacamata. Tawafuk dengan apa? Tawafuk dengan apa? Lupa ya? Kok tadakhul sih? Tawafuk dengan tabayun, itu aja kan? Sekarang 3 dengan 4 apa hubungannya? Tawafuk atau tabayun dengan 4? Tabayun. Berarti 4-nya kita simpan di sini. Mahfuz namanya. Angka ini kita 4. Betul kan? Sekarang anak laki-laki 17 dengan 2. Apa ini hubungannya? Tabayun juga. Diambil berapa? Ini 12 2-nya, jumlah orangnya. Nah, sekarang kita bandingkan 4 dengan 2. Bukannya apa? Dengan 4 kacamata ini. Tamasul, tabayun, tadakhul, tawafuk. Bagaimana 4 dengan 2? Mudah. Tadakhul. Berarti kalau tadakhul diambil apa? Yang terbesar. Berarti berapa ini? Yang terbesar 4. Nah, tinggal dikali. Sama ya dengan tadi ya? Masih 4 berarti.
Berapa tadi? 96 terus 12 terus 16 terus berapa? 6 68 bagi 2 pecah enggak? Enggak kan? 34. Nah, sudah selesai, enggak ada pecahan. Jadi istri masing-masing 3, anak laki-laki masing-masing berapa? 30. Enggak ada pecahan kan? Nah, sudah. Berarti 34/96. Yang dipakai yang baru ya. Ini sudah diralat ya. Ya. Nah. Sulit enggak? Lumayan gampang, Pak. Ini lumayan susah. Susahnya di mana? Cari apa? Nyari apanya? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu lah. Ya. Halaman berapa nih? 61 ya. Ini farik yang 3 sudah belum? Kalau fariknya ada 3, nggak ada ya? Hanya 2 saja ya. Padahal 3 juga memungkinkan. Ya. Iya betul ya. 61 ya. Berarti yang dal sekarang 61 yang dal bukan? Wa in kana tawafuqan itu. Atau yang jim? Wa in kana tabayun. Hah? Apa? Berarti yang jim. Ya. Udah belum? Poin. Jadi elemen apa? Yang jim. Yang terakhir wa ima qawail inkisar itu berarti. Oh gitu. Wa in waqa'al inkisaru yang terakhir berarti poin yang terakhir terkait dengan inkisar ya. Wa in waqa'al inkisaru ala aktsara min fariqaini wa la yazidu ala arba'i firqin. Apabila terjadi inkisar, apa inkisar? Cahat. Ala aktsara min fariqaini. Kalau inkisarnya terjadi pada lebih dari 2 golongan, maka wa la yazidu ala arba'i firq, tidak lebih dari 4 kelompok. Enggak ada 5, paling banyak 4 gitu. Inkisar itu paling banyak terjadi pada 4 apa? Kelompok. Nah, iya. Enggak lebih dari itu. Maka caranya ya sudah diajarkan juga ini, nanti kita praktek aja lah. Nandur baina mahfudzaini bin nasabil arba' kama sabaqa. Kita lihat antara 2 mahfudz. Mahfudz ini dihasilkan dengan membandingkan apa? Saham dengan ru'us, ya kan? Jumlah ahli waris yang berserikat padanya ya dalam satu jenis warisan. Kita lihat ya, kita bandingkan antara 2 mahfudz dengan nasab yang 4, rumus yang 4 itu. Jadi untuk menghasilkan mahfudnya rumusnya cuma 2, tawafuq dengan tabayun, ya kan? Nah, nanti untuk menghasilkan juz'us saham yang nanti dikalikan dengan asal masalah itu dengan melihat dengan apa? Menggunakan 4, ya 4 rumus, ya. Tsumma nandur al-'alaqa bainan natij minhuma wa bainal mahfudz. Kalau ini antum agak kesulitan, dengan praktek sajalah, ya. Kemudian kita lihat alaqah, kaitan antara hasil dari keduanya, dari mahfudz itu, ya. Tsumma nandur al-'alaqa bainan natij minhuma wa bainal mahfudz ats-tsalits, ya. Kemudian kita lihat keterkaitan, ya, antara an-natij yang dihasilkan dari 2 mahfudz tadi dengan mahfudz yang ketiga dengan nasab yang 4. Kemudian kita hasilkan juz'us saham. Juz'us saham itu ini nih. Juz'us saham namanya nih. Ya. Ya. Fa nasakhrij juz'us saham, kemudian kita hasilkan juz'us saham wa nadribuhu, dan kita kalikan dengan asal masalah au fi mablaghiha min al-aul, atau jumlah ketika di situ terjadi aul. Tsumma fi siham wa hakadha, kemudian dikalikan dengan siham. Jadi gini. Sekarang kalau inkisarnya terjadi pada lebih dari 2 farik ya, kita ambil 2 mahfudz, ya.
hasilnya bagaimana? Setelah itu hasilnya dibandingkan dengan mahfud yang ketiga, gitu. Dan seterusnya. Kita coba ya dengan lihat di sini ada contoh, insyaallah enggak sulit. Seorang mati meninggalkan Jeddah. 2 jumlahnya jaddahnya. Apa jaddah? Mana ya? Nenek. Kemudian akhun li Apa? Akhun li saudara seibu. Jumlahnya 5. Ibnu am, anaknya paman alias apa anaknya paman itu namanya? Sepupu. Kalau keponakan anak-anaknya saudara, ya kan? Kalau anaknya paman kan sepupu, ya. Sepupunya ada 2. Sepupu laki-laki yang nyambung lewat paman, termasuk ahli waris ya. Jaddah 2 orang 1/6 dibagi rata. Akhun li saudara seibu jumlahnya 5, lebih dari 1/3. Ibnu am sisanya. Lihat kita cari asal masalah dulu, ya enggak apa-apa diulang agar yang belum paham jadi paham. Di sini 1/6, 1/3. 6 dengan 3 hubungannya apa? Tadakhul. Diambil yang terbesar 6, dijadikan asal masalah 6. Hitung sekarang 1/6 dari 6 berapa? 1. 1/3 dari 6 2. Sisanya berapa? 3. Lihat ada pecahan enggak? Jatahnya 1, kepalanya ada 2. Pecah. Akhun li jatahnya 2, kepalanya ada 5. Pecah juga ini kisah. Ibnu am apa? Jatahnya 3, orang yang 2, pecah juga. Berarti terjadi inkisar pada berapa fariq? 3 fariq. Sekarang bagaimana? Apa yang antum harus lakukan sekarang? Mencari mahfud. Bukan mencari Pak Mahfud. Mahfud ya ini angka yang dijaga untuk nanti dihasilkan darinya juz'us saham. Ya. Lihat caranya bagaimana? Membandingkan antara sahamnya dengan apa? Jumlah kepalanya. Jadah dulu. Sahamnya 1, jumlah kepala 2. Hubungannya apa 1 dengan 2? Dengan 2 kacamata saja. Apakah tawafuk atau tabayun? Sudah. Tabayun. Kalau tabayun tinggal jumlah kepalanya ini dijadikan mahfud, disimpan 2, itu kan 2. Ya. 2 dari mana? Yaitu jumlah jaddah. Karena di situ tabayun yang terjadi ya 2 tinggal dipindahkan. Kemudian akhun li sahamnya 2, orangnya kepalanya 5. Apa hubungannya? Tabayun atau tawafuk? Tabayun, jadi 5 dipindahkan. Gitu kan? Mudah. Ibnu am jatahnya 3, orangnya 2. Apa hubungannya dengan 2? Tabayun juga, tinggal 2 dipindahkan. Nah, sekarang kita lihat ada berapa mahfud di sini? 3, 2, 5, 2. Nah, di sini ada yang sama 2 dengan 2 dijadikan 1. Cara salah satunya. Berarti tinggal 2 dengan 5 dibandingkan apa hubungannya 2 dengan 5? Nih, lihat 4 kacamata di sini. 2 dengan 5 tabayun. Diapakan berarti? Kali 2 kali 5 berapa? 10. Maka 10-nya dikali 6. Berapa 10 kali 6? 60. Mungkin perlu ditulis di sininya nih. Di samping 6-nya 10 sini. Ya, 10 kali 6 60. Tinggal dihitung ulang. Ya dikalikan saja dengan saham masing-masingnya 6 ini. 6 kali 6 dikali berapa? 6 kali tadi berapa? Satunya 10 ya? 10 kali berapa berarti? 10 kali 1 ya? 10 kali 1 kan jadah kan 1 sahamnya. 10 kali 1 berapa? 10. Akhli 2, 10 kali 2 20. Ibnu am 3, 10 kali 3 30. Masih ada pecahan enggak sekarang? Enggak ada. Jadah 10, orangnya 2, pas 55. Akhli 20, orangnya 5, pas juga 4. Ya kan? Ibnu am jatahnya 30, orangnya 2, pas 15. Nah, mungkin sekarang masih ada contoh lagi ya. Tamarin at-tashih. Ya, latihan tashih. Hulla, uraikan, selesaikan ya. Al-masaila at-taliyah. Ya, masalah kasus-kasus berikut. Silakan antum kerjakan dulu. Ya, antum kerjakan dulu. Ya. Setelah itu kita koreksi bersama. Seorang mati meninggalkan zaujah 4, jaddah, kalau enggak ada tulisan berapa berarti 1 ya. Jaddah 1, ibn 1. Kemudian yang kedua, ba bint 3, ukhtun syaqiqah saudari perempuan 3. Saudara perempuan 3 betul. Bintun 3, ukhtun syaqiqah 3. Yang jimnya zaujah 4, ibn 1, bint 1. Yang dalnya zaujah 4, bint 3, ukhtun syaqiqah 2. Silakan kerjakan.